Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingon Nelatai, Salam Sujud Karena Melempang. Perkenalkan, nama saya Nina Nopi Irawan, NIM 190047, Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya semester 6. Di sini saya akan membuat video storytelling yang membahas tentang Siwa Purana. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Purana. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang kisah Siwa Purana. Di hutan Naimisaranya tinggal banyak resi dan pertapa. Pada suatu hari, Siwa Purana diceritakan oleh Ramaharsana. Pada awalnya tidak ada apa-apa, hanya ada Brahman atau esensi ilahi. Brahman merupakan sesuatu yang tak terlukiskan oleh pikiran atau perasaan. Kemudian tampaklah air di mana-mana. Kemudian Dewa Wisnu memanifestasikan dirinya dan tidur di lautan maha luas. Pada saat tertidur, sekuntum teratai atau Fatma keluar dari pusarnya. Dari teratai itu lahir Brahma dan bertanya-tanya dari mana dia lahir. Untuk itu dia menggeledah semua tangkai teratai selama 100 tahun namun tidak mendapat petunjuk. Tiba-tiba muncul perintah gaib yang menyuruh Brahma bertapa selama 12 tahun. Setelah itu muncul Dewa Wisnu dengan bertangan 4. Brahma tidak mengenalinya dan bertanya, "Siapa Anda?" Kemudian Wisnu menjawab, "Aku adalah Wisnu. Kau tercipta dari tubuhku." Namun Brahma tidak percaya dan akhirnya mereka bertarung dengan Wisnu. Ketika larut dalam pertarungan, muncul sebuah lingga Siwa dan mereka akhirnya berhenti bertarung. Mereka kemudian menelusuri lingga Siwa itu dengan wujud Brahma seekor angsa dan Wisnu seekor babi hutan. Dalam penelusuran 4000 tahun mereka tidak menemukan apa-apa dan kemudian bertapa selama 100 tahun dan muncul suara suci Om seiring munculnya Mahadewa dan Siwa. Wisnu kemudian berkata, "Sudah lama aku dan Brahma berkelahi, mungkin karena itu Anda muncul." Siwa pun menjawab, "Kita bertiga adalah satu kesatuan. Brahma adalah pencipta, Wisnu adalah pemelihara, dan aku adalah penghancur. Dan nanti lahir Rudra dari tubuhku. Namun sesungguhnya Rudra adalah aku. Maka sekarang biarlah Brahma mencipta, kemudian Siwa menghilang." Pada awalnya hanya ada air. Dalam air itu Wisnu atau Narayana. Kemudian Wisnu menciptakan telur maha besar. Sementara Brahma mulai berdoa dan menciptakan beberapa resi agung. Di antaranya Resi Kardama, Daksa, dan Marici, dan beberapa lainnya. Setelah lama-kelamaan Marici memiliki putra bernama Kasyapa dan Daksa. Memiliki 60.000 putri. 13 di antaranya menikah dengan Kasyapa. Putra-putra Kasyapa menjadi para dewa, Daitya, Danawa, pepohonan, ular, pegunungan, dan hutan, dan lainnya yang ada di dalam dunia. Rudra atau Siwa yang tinggal di gunung Kailasa menikah dengan Sati putri Daksa. Namun, Daksa bermusuhan dengan Rudra. Suatu saat Daksa melakukan niatnya dan tidak mengundang Rudra. Namun, Sati tetap datang di upacara itu. Kemudian Daksa menghina dan meremehkannya. Sehingga Sati memilih mati dalam kekecewaan. Ini membuat Rudra murka dan mengirim pasukannya untuk menghancurkan upacara tersebut dan membunuh para dewa. Namun, Rudra berhasil ditenangkan kembali dan para dewa kemudian dihidupkan, sedangkan Sati lahir kembali menjadi putri Himawan atau Parwati. Kemudian Rudra menikah dengan Sati. Ada seorang asura yang bernama Tara. Ia memiliki seorang anak yang bernama Taraka. Taraka berhasrat mengalahkan para dewa. Oleh karena itu, ia bertapa di sebuah tempat yang bernama Madhuwana dengan berdiri satu kaki, itu pun dengan berpijak pada satu jempol kaki. Selama 100 tahun ia melanjutkan dengan bertapa di dalam air dan kemudian di dalam api. Tapa yang dilakukan Tarakasura begitu hebat sehingga Brahma berkenan kepadanya. Beliau menampakkan dirinya dan bersabda,
Aku senang denganmu. Anugerah apa yang kau minta? Jika Anda berkenan, berikanlah hamba 2 anugerah. Yang pertama, tidak satupun makhluk ciptaanmu yang lebih sakti dari hamba. Yang kedua, hamba hanya mati di tangan putra Siwa, kata Tarakasura. Pada saat itu, Siwa tidak memiliki seorang putra. Sati telah meninggal dan meskipun sudah terlahir sebagai Parwati, namun ia belum menikah dengan Siwa. Brahma memberikan anugerah itu kepada Tarakasura. Maka Tarakasura itu pergi ke Sonitapura dan dijadikan raja oleh para raksasa. Dengan kesaktiannya, ia mengusir para dewa dari surga dan menguasai 3 dunia. Untuk ia merampas harta para dewa dan memperbudaknya. Para dewa kecewa dan menghadap Brahma dan mencari pemecahannya. Namun, Brahma berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ia hanya bisa dibunuh oleh putra Siwa. Pada saat itu, Parwati ada di tempat itu. Maka tugas kalian adalah membuat keduanya jatuh cinta dan menikah. Para dewa akhirnya mengikuti nasihat Brahma. Raja Dewa kemudian memanggil Dewa Asmara, yaitu Kandarpa. Indra berkata, Kandarpa, kau harus membantu kami. Sekarang sudah tidak ada jalan keluar lain. Siwa sedang melakukan tapanya di Gunung Himalaya, dan Parwati juga berada di sekitar itu. Tugasmu adalah membuat keduanya jatuh cinta. Kandarpa kemudian ke tempat Siwa. Setibanya di sana, semua tempat berubah menjadi pemandangan seperti pada musim semi yang menggoda hati. Bunga-bunga mengembang dan lembah madu berterbangan. Burung bernyanyi riang dan wewangian semerbak di udara. Siwa berusaha berkonsentrasi, namun bau wewangian itu mengganggunya. Begitu pula Parwati, dan akhirnya mendatangi tempat itu. Siwa kemudian melihat begitu cantik sehingga keduanya jatuh cinta. Namun, itu tidak berjalan begitu mudah. Siwa mengetahui keanehan yang terjadi. Ketika melirik sekelilingnya, ia melihat Kandarpa yang sedang bersembunyi. Beliau mengetahui Kandarpa lah penyebabnya. Siwa menjadi murka, membakar Kandarpa hingga menjadi abu dengan mata ketiganya. Mengetahui itu, istri Kandarpa bernama Rati menjadi sedih dan akhirnya pingsan. Kemudian para dewa menghadap Siwa dan menjelaskan bahwa Kandarpa tidak bersalah. Ia telah diminta mengganggu tapa Siwa karena masalah raksasa Tarakasura. Siwa menjawab demikian, yang telah berlalu biarlah berlalu. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk Kandarpa sekarang ini. Nanti ia akan lahir di kota Dwaraka sebagai putra Krishna yang bernama Pradyumna. Setelah itu, maka Rati akan bersatu kembali. Para dewa menjadi agak tenang, namun masih kecewa karena Parwati belum menikah dengan Siwa. Parwati yang juga jatuh cinta terhadap Siwa, ia hanya memikirkan Siwa setiap saat. Suatu hari, Resi Narada datang berkata, Siwa hanya berkenan dengan tapa brata, tanpa melakukan tapa. Bahkan Brahma sekalipun tidak bakalan bisa bertemu dengan Siwa. Mengapa kau tidak melakukan tapa? Parwati kemudian melakukan nasihat Nardana. Ia kemudian minta izin kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya Parwati kemudian meninggalkan perhiasannya dengan pakaian mewahnya. Ia memakai pakaian dari kulit kayu dan bertapa di atas puncak gunung Gauri Sirkara di Himalaya. Tapa Parwati begitu hebat selama bermusim-musim, bahkan hewan buas pun tidak berani mengganggunya.
Para resi pun berkumpul menyaksikannya dan mulai berdoa kepada Siwa. Siwa kemudian mengambil seorang wujud Brahmana tua dan menampakkan diri di hadapan Parwati. Parwati kemudian menyambut sang Brahmana. "Mengapa kau melakukan tapa brata? Apa yang kau ingin dapatkan?" tanya Brahmana. "Aku ingin Siwa menjadi suamiku," jawab Parwati. "Kau benar-benar bodoh," kata sang Brahmana. "Itu sama saja dengan menukar pasta cendana dengan seonggok lumpur. Mungkinkah orang mau meninggalkan air sungai Gangga dan meminum air sumur? Lebih baik kau menikahi seorang dewa seperti Indra." Siwa adalah dewa yang bodoh. Ia memiliki 3 mata dan 5 wajah. Kemana-mana ia selalu dikawal para hantu. Ia tidak mempunyai harta dan pakaian. Dia hanya hidup di hutan. "Aku rasa jangan sia-siakan hidupmu," kata Brahma. Itu membuat Parwati marah. "Sesungguhnya kau yang bodoh," kata Parwati. "Kau tidak tahu apa-apa tentang Siwa. Ia penguasa segala-galanya. Kau telah menghina Siwa, dan inilah kutukan bagiku karena telah menghormatimu. Maka biarkan aku pergi dari sini. Aku tidak bisa tinggal bersama orang yang menghina Siwa." Ketika Parwati mau pergi, Siwa kemudian mengambil wujud aslinya dan berkata, "Kamu mau pergi kemana? Aku pikir kau berdoa padaku. Sekarang aku datang. Apakah kau sekarang mau meninggalkanku? Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mintalah sebuah anugerah padaku. Mohon dinikahilah hamba sebagaimana dalam aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci," jawab Parwati. Lalu Siwa pun setuju. Mungkin sekian kisah dari Siwa Purana yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akan mengakhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahi.